Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Novita Wulandari dari SMA Negeri 9 Semarang. Saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 11 gitu. Untuk kali ini kami CGP mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi kami menggali informasi gitu bagaimana dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan gitu. Oke, kita mulai gitu ya. Untuk yang pertama di sini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, identifikasi dilema etika dan bujukan moral ya. Untuk dilema etika itu kan yang kita menyelesaikan masalah untuk masalah yang benar dengan benar gitu ya. Kalau yang bujukan moral itu antara benar dengan salah gitu. Jadi ya diidentifikasi saja kasusnya gitu. Untuk hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut diidentifikasi. Diidentifikasi bagaimana apakah itu termasuk benar dan benar atau benar atau salah makan benar dan salah. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya, jadi di sini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini yang susah ya. Ini ya. Kalau benar dan salah itu mudah ya, sudah kelihatan. Kalau yang benar dan benar ini yang membuat pusing ya. Ya, untuk yang benar dan benar ya ini dilema ya. Jadi dilema kita sebagai pemimpin ya. Tapi yang jelas kita harus memperhatikan kalau benar-benar itu nanti kalau saya biasanya berefek apa nanti setelah keputusan itu diambil gitu nggih, hasilnya. Kemudian yang kedua itu kalau saya itu lebih ke sesuai aturan atau tidak gitu nih, sesuai. Ini harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu tadi lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Yang jelas kan kalau benar dengan benar mesti ada yang nanti tetap ada yang lebih banyak manfaatnya ya, terutama nanti yang berefek ke banyak pihak. Berarti dilihat dari itu Ibu, dampaknya terlebih dahulu, kemudian berdasarkan peraturan, kemudian dilihat lebih banyak manfaatnya yang mana kan gitu. Kemudian yang berikutnya di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu selama ini Bu? Iya, langkah-langkahnya karena saya itu guru eksak, guru IPA, jadi sesuai dengan kerja ilmiah ya. Yang pertama yang tadi identifikasi dulu ini termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral ya, yang benar-benar atau salah benar. Kemudian saya biasanya menggali data dari berbagai pihak, dari berbagai hal. Karena kalau data itu sudah ada, kita lebih enak untuk mengambil keputusan. Kemudian dari data-data tersebut kita investigasi istilahnya ya, investigasi dengan melibatkan berbagai pihak juga. Kemudian kita harus mengetahui kapan waktu yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah, terus siapa yang terlibat, kemudian ini seberapa penting masalah tersebut harus diselesaikan gitu ya. Karena kan semua masalah itu ada prioritasnya masing-masing yang harus diselesaikan atau yang tidak bukannya tidak harus ya, ini yang mungkin ada prioritas lain yang perlu diselesaikan dulu. Kemudian setelah investigasi, saya biasanya berembuk dengan tim yang ada di sekolah. Karena ini di lingkungan pendidikan ya, saya melibatkan banyak orang nanti untuk menyelesaikan. Tetapi kalau cukup saya sendiri yang menyelesaikan ya saya sendiri. Tapi biasanya kalau pihak-pihak yang terlibat
kalau di sini tuh ada berjenjang gitu untuk penyelesaian kasus, misalkan dari siswa ya nanti wali kelas dulu, kalau wali kelas tidak bisa ke bakal kesiswaan tidak bisa nanti baru ke saya. Jadi selama masih bisa dihandle oleh tim saya ya itu diselesaikan. Kemudian setelah berembuk nanti kemudian kami bermusyawarah kemudian kami nanti menentukan keputusan apa yang diambil dari penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir refleksi biasanya, refleksi karena kan tiap kita mengambil keputusan itu mesti ada efek sampingnya, ada hal-hal yang perlu nanti menjadi evaluasi ke depannya dalam penyelesaian masalah yang mungkin nanti suatu saat ada masalah yang sama, nah penyelesaiannya nanti bisa lebih baik. Lengkap sekali Ibu langkah-langkahnya, jadi mengumpulkan data yang relevan dulu, kemudian nanti diinvestigasi, kemudian nanti diselesaikan secara berjenjang nanti dilakukan refleksi. Luar biasa Ibu. Untuk yang selanjutnya di sini hal-hal apa saja yang sekiranya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, kalau saya data itu penting ya, itu menjadi sumber utama penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua yang saya anggap efektif itu saya bekerja sama dengan tim, karena saya kadang tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, saya perlu masukan, perlu data yang lengkap dari tim, berembuk, itu yang efektif. Jadi membutuhkan data sebagai bukti yang paling kalau saya itu data. Kemudian di sini sekiranya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, kalau tantangan pimpinan itu biasanya menyelesaikan masalah yang menjadi tantangan itu yang pertama itu melihat dari sisi kemanusiaan ya, menyelesaikan masalah terus kita dari sisi kemanusiaan kadang kok sakit gitu ya, kasihan gitu kan, kasihan. Kemudian yang kedua, jika ada masalah yang berhubungan dengan hukum, di sisi lain kita harus menegakkan hukum, di sisi lain kita juga harus mungkin bukan membela ya, tapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu tapi harus berdampak positif kepada semua pihak gitu. Jadi itu tantangannya itu kadang tidak, keputusan yang kita ambil itu kadang tidak sesuai dengan hati nurani juga kan ya. Kita menempatkan kalau saya di pihak yang mengalami masalah, tapi kalau sebagai pimpinan kan tetap kita harus menentukan keputusan kan, harus mengambil keputusan. Yang penting keputusan kita nanti bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan fakta-fakta pada data-data yang ada. Iya, saya tantangannya itu menjadi dilema. Dilema. Apalagi kalau tadi yang benar sama benar itu ya. Kalau benar sama salah sudah gampang. Iya. Untuk selanjutnya di sini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian masalah kasus dilema etika, kemudian ataukah langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin ada beberapa jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk prosedur, itu seperti apa ya? Oh iya, kalau untuk waktu penyelesaian itu tergantung prioritas masalahnya ya. Kalau masalah tersebut harus segera diselesaikan ya, secepatnya harus diselesaikan, karena nanti kalau ditunda-tunda malah nanti akan berefek ke yang lain juga. Tapi ada juga masalah yang kita harus sesuai, harus langkah-langkah gitu. Misalkan ada masalah yang harus segera diselesaikan, itu masalah yang menyangkut mungkin jiwa, menyangkut hukum, apa yang harus saat itu diselesaikan ya,
itu harus diselesaikan. Tapi kalau kita harus mempunyai data-data yang kuat dulu, itu ya nanti harus sesuai dengan prosedur yang tadi saya sampaikan. Jadi tetap diprioritaskan sesuai skala prioritasnya ya Ibu. Yang urgent dulu yang mana Iya. Jadi di sini untuk pertanyaan yang berikutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu dalam pengambilan keputusan di 5 etika Ibu? Ya. Tadi saya sampaikan saya melibatkan banyak pihak ya, melibatkan banyak pihak. Yang pertama pihak yang biasanya saya libatkan wali kelas, guru, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, ya, terus ada kesiswaan atau kurikulum, tergantung nanti masalahnya di bidang apa gitu. Kemudian yang ini yang sangat membantu saya itu ada psikolog sekolah. Ada psikolog sekolah di sini. Iya, ada psikolog sekolah yang membantu kami dari sisi psikologis ya, karena kadang kalau kita yang apalagi benar-benar itu kalau saya masih mungkin ragu-ragu ini yang mana yang harus saya pilih, itu saya biasanya konsultasi dengan psikolog sekolah. Ada fasilitas di sekolah, ada psikolog yang membantu, nanti bisa memberikan pertimbangan dalam penyelesaian masalah dilihat dari sisi psikologis. Luar biasa Ibu. Jadi ada tim-tim untuk penyelesaian masalah. Di situ juga ada psikolog sekolah sendiri maupun. Ada satu lagi yang juga penting. Kita harus melibatkan yang utama melibatkan Allah Tuhan karena dalam mengambil keputusan kan kita juga tidak bisa gegabah gitu, kita juga melibatkan supaya diberikan petunjuk mungkin. Ini mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir gitu. Jadi semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, di situ pembelajaran apa yang mungkin bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ya. Hikmah atau pembelajaran ya. Yang pertama, setiap masalah itu mesti ada penyelesaiannya. Itu ya, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Meskipun ada masalah besar yang mungkin kita pusing gitu ya, tapi tetap mesti ada penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya kita tidak bisa mungkin bekerja sendiri ya, tapi tadi saya melibatkan tim, dan yang terpenting itu bukti atau fakta-fakta atau data-data itu yang kita punya itu harus itu menurut saya itu. Jadi yang terpenting di situ dalam pengambilan keputusan di situ pasti ada penyelesaian dari setiap masalah maupun kemudian pengumpulan data-data luar biasa sekali Ibu. Jadi di sini saya mungkin belajar banyak dari Bu Edi dalam pengambilan keputusan. Jadi harapannya di sini saya bisa menjadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan setelah menggali pengalaman dari Bu Edi dalam pengambilan keputusan yang luar biasa. Insya Allah Ibu. Nah tentu saja Ibu. Jadi cukup sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ilmunya, banyak pelajaran yang bisa saya petik dari sini Ibu. Matur nuwun sangat atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Pak Taufik. Di sini kami sebagai CGP mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pimpinan mengenai pengambilan keputusan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Yang pertama yaitu terhadap kasus-kasus yang dialami di sini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya, untuk kasus-kasus yang saya sampaikan tadi kan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ya. Di dilema etika itu kan tadi jelas sama-sama benarnya. Kalau yang bujukan moral kan ada yang satu benar, ada satu yang salah. Memang bedanya nggak tipis, tetapi kita memang lebih cenderung untuk mengidentifikasi dan melakukan sesuai dengan permasalahannya itu cenderung ke yang dilema etika atau bujukan moral itu ya dari
dari sama-sama benarnya atau dari salah satunya ada mengandung unsur yang benar tapi ada juga yang salahnya. Oke, oke. Jadi kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah atau kasus-kasus yang dimana kita dihadapkan terhadap dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Ya, kalau pas pada saat kasus yang sama-sama benarnya itu memang kita lebih ke urgensi kepada kepentingan ya, kepentingan yang secara umum atau kepentingan sekolah atau juga pada urgensi pentingnya masalah itu berdampaknya dengan secara individual atau berdampak pada orang banyak. Masalah itu dampaknya hanya sedikit, ya berarti ya harus kita selesaikan. Kalau misalnya dampaknya orang banyak, ya itu yang lebih kita cenderung untuk lebih cepat dan segera kita Jadi berdasarkan kasusnya dampaknya terhadap orang banyak menerima. Kalau selama ini langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu seperti apa Pak dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu? Kalau untuk prosedur dan langkah-langkah memang ya kita kita analisis dulu ya, analisis kasusnya, kemudian analisis sumber masalahnya di mana, terus kemudian kita lihat tadi seperti tadi berarti berdampak besar atau berdampak pada seluruh masyarakat atau seluruh siswa, karena kita kan lebih cenderung ke peserta didik ya. Jadi dampaknya bagaimana dengan dampaknya peserta didik ini, apa dampaknya hanya kepada satu peserta didik atau dampaknya kepada yang lain ya, mungkin dari situ akan kita cari analisisnya sehingga lebih mudah. Berarti tetap dianalisis dulu penyebab dari permasalahan tersebut. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang dilema etika itu kan yang sama-sama benar ya. Ya, kita yang lebih efektif itu ya pada urgensinya, pada pentingnya terhadap kualitas pembelajaran misalnya ya, kalau di sekolah ya, kualitas pembelajaran atau pada kepentingan sekolah dalam memajukan sekolah seperti apa, mungkin itu lebih cenderung sih. Jadi lebih pada tingkat yang dampaknya lebih besar dan manfaatnya lebih banyak. Berarti kita tetap melihat dampak yang lebih besar untuk kita itu yang mana itu yang diprioritaskan gitu Pak. Oke, berarti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan ya ketika ada permasalahan itu kadang-kadang permasalahannya itu tidak ya sebenarnya punya dampak di dampak sosial atau mungkin dampak-dampak yang harus misalnya kita bantu secara moral, kita harus bantu, tetapi kita menyalahi aturan-aturan yang ada di rambu-rambu atau aturan-aturan atau etika-etika yang sudah ada di situ. Kadang-kadang misalnya ada yang terlambat ataupun mungkin ya ini yang tidak bisa diselesaikan seperti itu, atau memang harus dibawa sampai ranah kita sudah tidak bisa gitu. Tapi kadang-kadang kasihan itu Berarti butuh proses yang lebih lanjut lagi nih Pak, kalau misalnya susah ditangani oleh tantangan. Oke. Selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk seperti prosedur atau apa yang Bapak jalankan seperti itu Pak? Kalau untuk setiap kasus ini kadang-kadang kita menyelesaikannya ya, begitu ada kasus sesegera mungkin kita selesaikan. Ya, kita analisis seperti apa yang harus kita selesaikan. Terus tadi terkait dampak benefitnya kan, kalau tidak segera diselesaikan kan lebih semakin baik. Dan juga kita mungkin butuh informasi dari teman-teman sejawat ataupun mungkin dari bawahan ataupun mungkin masukan dari teman sesama kepala sekolah ya. Di lain tempat itu sudah ada kasus yang sama juga. Oke.
lebih cepat lebih baik ya Pak Ya. untuk diselesaikan, karena dampaknya juga nanti dikhawatirkan kemana-mana ngoten nggih. Kemudian di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika Pak? Ya mungkin ya itu tadi yang saya sampaikan, itu ada kerjasama ya, kerjasama, kolaborasi, mungkin komunikasi juga, komunikasi dengan yang mungkin juga yang ada dengan kasus, juga mungkin dengan yang berkasus, atau mungkin juga dengan yang pihak-pihak yang mungkin pernah mendapat kasus yang sama, ataupun mungkin juga kita ada masukan dari Bapak Ibu guru, ataupun mungkin masukan dari siswa, dari sisi orang tua, itu mungkin juga membantu kita ketika kita menyelesaikan kasus-kasus itu. Ya, berarti banyak pihak nih Pak yang membantu kita dalam menyelesaikan kasus, Tapi terutama juga mungkin ada pengalaman ya, mungkin pengalaman sendiri ya. Oh, kisah kasus ini sebenarnya harusnya kita selesaikan seperti ini, kadang-kadang juga sangat membantu. iya, berdasarkan pengalaman juga nih, berarti diutamakan komunikasi juga Ya. dengan berbagai pihak itu penting ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Dalam pengambilan dilema etika itu mungkin ketika kita menyelesaikan suatu kasus itu ya butuh secara bersama-sama kolaborasi, kemudian juga kita melihat dari berbagai sisi juga, dari berbagai sisi dampaknya, dari berbagai sisi urgensinya terhadap kemajuan sekolah, kemajuan peserta didik, itu juga harus kita lihat, sehingga nanti kalau sudah beberapa kasus ini kan, ini kasus seperti ini akan menjadikan pengalaman. Nggih Pak, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan untuk menggali ilmu nggih Pak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu kasus. Jadi mungkin di sini kami nanti juga belajar banyak dari Bapak, karena jadi nanti insya Allah kami juga menjadi lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya, kesempatannya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.